Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indal Tifa Zulita, NPM 2108260178. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan memap saya blok CMH yang berjudul Cell Death atau kematian pada sel. Nah, jadi dari pengertiannya, eh, sel death itu adalah proses biologis yang penting untuk menjaga hemostatis jaringan dan berperan dalam perkembangan respon imun. Ada beberapa jenis mekanisme kematian sel yang berbeda secara morfologi, biokimia, dan juga ada berdasarkan molekular. Nah, eh, yang pertama itu ada namanya apoptosis. Nah, apoptosis itu adalah kematian sel terprogram, terkontrol, dan tidak menimbulkan inflamasi. Ciri khasnya itu biasanya tuh selnya tuh mengecil, kromatin mengalami kondensasi, DNA terfragmentasi, terbentuk apoptik biodis dan yang difagositosis. Nah, mekanismenya itu biasanya ada jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Pada jalur intrinsik itu atau disebut dengan mitokondria, yaitu kerusakan DNA atau stres, dia akan pelepasan pada psikotromnya. Kemudian aktivasi kaspase 9 dan kaspase 3. Nah, yang kemudian itu ada namanya jalur ekstrinsik. Nah, dia itu adalah fase ligan atau TNF alfa mengikat reseptor, kemudian kaspase 8 sampai ke kaspase ketiga. Nah, berikutnya itu ada peran fisiologisnya. Dia tuh eh, perkembangan embrio menganalimisasi sel tua ataupun abnormal. Nah, yang kedua ada namanya nekrosis. Nekrosis itu adalah kematian sel akibat cedera akut. Nah, ciri khasnya itu biasanya tuh selnya itu membengkak atau disebut dengan onkosis, kemudian ada membran sel pecah, organel rusak, dan memicu inflamasi. Penyebab dari nekrosis ini biasanya ada trauma, infeksi, dan hipoksia. Kemudian yang ketiga adanya autofagi. Autofagi ini adalah mekanisme degradasi organel ataupun protein rusak melalui autofagosom ataupun disebut dengan lisosom. Fungsinya itu adaptasi terhadap kelaparan, peremajaan sel, dan juga proteksi terhadap terjadinya stres. Nah, jika autofagi ini berlebihan dapat menyebabkan kematian sel autofagik. Nah, patologinya ini berperan pada penyakit neurogeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, dan juga kanker. Nah, yang kemudian ada namanya nekropatosis. Nekrotosis ini dia tuh adalah kematian sel terprogram mirip dengan nekrosis. Ciri khasnya itu hampir sama, semuanya mirip dengan nekrosis. Yang membedakan cuman kalau dia nekrotosis ini dia membengkak, pecah, kemudian tetapi terkontrol secara molekular. Nah, mekanisme kerjanya itu biasanya ada aktivasi TNF alfa, kemudian ada permeabilitas membran. Kemudian ada juga konsekuensi. Ada namanya pelepasan DAMPS-nya atau disebut dengan Dmax Associated Molecular Patterns. Nah, itu akan menyebabkan inflamasi. Patologinya itu penyakit inflamasi kronis, infeksi, dan juga virus. Kemudian ada namanya juga piroptosis. Nah, piroptosis ini dia itu adalah kematian sel inflamasi yang diinisiasi oleh kaspase 1/11. Ciri khasnya itu biasanya ada pembekakan sel, membran pecah, pelepasan sitoksin proinflamasi, biasanya itu pada IL-1 beta dan 1 IL-1/18. Mekanismenya itu inflamasosom, kemudian aktivasi caspase 1 menjadi gas Darmin D membentuk pori membran. Nah, perannya itu mempertahankan terhadap infeksi bakteri eh, ataupun virus, tetapi dapat memperburuk inflamasi. Kemudian ada lagi namanya ferroptosis. Ferroptosis itu adalah kematian sel tergantung besi atau disebut dengan iron dependen. Nah, dia tuh tidak melibatkan caspase. Jadi khasnya itu perodiksidase lipid membran, kemudian akan terjadinya kerusakan struktur sel. Mekanismenya tuh gangguan sistem antioksidan, kemudian akan ras lipidnya tuh biasanya meningkat.
Nah, patologinya itu biasanya pada stroke, kanker, penyakit degeneratif lainnya. Nah, ada juga implikasi pada klinisnya itu apoptosis itu sangat terganggu pada orang yang terkena autoimun. Kemudian ada juga nekrosis, kemudian eh, jadi pad, jenis dari ferroptosis itu dia tuh ada RCD juga namanya. RCD kemudian eh, pada kalau jadi jenis perbandingannya itu kalau apoptosis itu dia terkontrol, kalau nekrosis itu dia tidak terkontrol, kalau oktogapi itu dia terkontrol, tapi kalau nekroptosis itu dia terkontrol, piroptosis itu dia terkontrol, dan ferroptosis itu dia juga terkontrol. Nah, pada inflamasi biasanya apoptosis itu dia tidak ada inflamasi, nekrosis itu dia ada inflamasi, atau pagi itu dia tidak adanya inflamasi, nekroptosis itu dia adanya inflamasi, kemudian piroptosis itu biasanya itu juga ada adanya inflamasi, dan ferroptosis itu biasanya tidak ada inflamasi. Kemudian baiklah, inilah presentasi saya. Jika ada salah dan kekurangan, mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.